Minuman beralkohol oplosan kembali menelan korban. Pertengahan September lalu, 14 warga Surabaya dan Gresik tewas setelah minum cukrik. Cukrik adalah istilah yang digunakan warga Surabaya pada minuman alkohol oplosan. Rata-rata mereka meregang nyawa setelah mengalami kejang-kejang selama berjam-jam. Kasus keracunan minuman beralkohol oplosan tak hanya terjadi di Surabaya. Di Bekasi, Jawa Barat, Gusep Sugiarto menjadi buta beberapa jam setelah menenggak minuman oplosan yang disebutnya ginseng. Oplosan itu banget berbahaya banget. Letano cuma buat orang tolong. Ya kalau misalnya masih mau tercoba, siap sama resikonya. Kalau nggak kena gangguan saraf, mati. Alkohol oplosan juga telah merenggut nyawa belasan warga Kemayoran, Jakarta Pusat pada Agustus 2013. Anak kedua pasangan Sabeni dan Samaah, Sapri, tewas setelah meminum alkohol oplosan. Sakit perut gitu. Ini matanya buta, matanya gitu. Dia bilang sama saya gitu. Nah, lagi di rumah sakit sih, abis gimana ya? Orang begitu datang langsung di oksigen juga anaknya udah nggak bisa apa-apa, udah lemes gitu. Pokoknya ya udah setengahnya sekarat deh gitu. Baik Gusep dan almarhum Sapari adalah korban dari minuman beralkohol oplosan yang biasa disebut dengan istilah ginseng. Minuman ini dibuat dengan takaran kira-kira dari berbagai macam minuman. Meskipun sudah banyak merenggut nyawa manusia, namun minuman oplosan ternyata masih tetap dicari. Tim investigasi berhasil menemukan salah satu pembuat minuman oplosan, sebut saja namanya Gombel. Tak tanggung-tanggung, Gombel biasa membuat minuman dari bahan dasar alkohol 70%. 70% kalau alkohol sih, kalau alkohol tahunya sih dasarnya kan dia buat obat luar kan ya karena dasarnya bahannya murah, jadi ya gue pakai itu. Minuman ia buat dengan cara mencampur alkohol dalam kadar tinggi dengan beberapa minuman energi dan minuman soda. Tak jarang, ia membubuhkan pewarna makanan agar minumannya memiliki warna dan aroma tertentu. Gombel akan menyebut minuman tersebut dengan ginseng kopi, semata-mata karena minumannya berwarna seperti kopi, walau sebenarnya tak ada sedikit pun kopi ia bubuhkan dalam minuman oplosan. Gombel juga biasa menerima orderan minuman racikan untuk kebutuhan pesta pernikahan atau hajatan lainnya. Tentunya dengan kadar alkohol yang lebih keras, yaitu 90% alkohol. Kalau 90% tergantung, kalau ada yang misalnya pesanan galonan, kan banyak kan orang mintanya yang lebih keras kan. Ya gue pakainya 90%, kadang-kadang 96%. Lebih keras dan kadar alkohol 7%. Itu cuma pesanan aja orang-orang galonan. Minuman yang diracik dengan kadar alkohol tinggi itu ia sebut ginseng. Tentunya tanpa tambahan ginseng dalam racikannya. Gombel menjual ginseng racikannya pada kemasan plastik yang masing-masing berisi sekitar setengah liter ginseng dengan harga 10 hingga 20 ribu rupiah. Tak hanya ginseng dan ginseng kopi, Gombel juga membuat miras jenis lainnya. Ia mengajak kami untuk mencari bahan utama minumannya di toko bangunan. Setelah mendapatkan bahan yang diinginkan, Gombel melanjutkan langkahnya ke sebuah warung kecil di pinggir jalan. Ciu adalah minuman beralkohol khas daerah Jawa Tengah yang diperoleh dari fermentasi ketela pohon. Ciu itu ia campur dengan bahan bakar yang ia beli sebelumnya. Tahunya gue sekitar buat tambal ban tuh. Tahu sih risiko, jadi gue nggak minum sih. Paling ya kalau nggak modal sakit. Tak lama kemudian, Gombel pun mulai meracik minuman alkoholnya dengan takaran yang biasa ia buat. Tak lupa ia tambahkan air mentah ke dalam minuman oplosannya. Meskipun Gombel mengetahui bahaya yang mengancam dari minuman oplosan dari spiritus ini, ia tetap membuat dan menjualnya. Gombel biasanya hanya menjual dan memasok minuman oplosan racikannya kepada orang-orang yang telah dikenalnya.
Pelanggan gombel kali ini adalah sekelompok remaja tanggung dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Mereka pun langsung menenggak ginseng racikan gombel. Namun, kami tiba-tiba dikejutkan dengan salah satu remaja yang memasukkan lotion anti nyamuk ke dalam ginseng mereka. Kenapa sih pakai itu? Supaya apa? Kaya, kamu kaya. Dapat. Tapi berapa orang? Sampai selesai gitu ya? Ulah mereka tak berhenti sampai di situ. Para remaja tanggung ini mencampurkan sejumlah obat golongan psikotropika ke dalam minuman ginseng buatan gombel. Kalau pakai ini, kalau pakai ini, apa hormon naik, namanya ya sama kalau campur pakai ini, ya terus awan juga agak panas, awan juga panas, Gombel paham betul minumannya ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Ia juga sering mendengar dampak buruk akibat menenggak minuman oplosan alkohol. Spiritus, obat nyamuk dan alkohol dalam kadar tinggi adalah bahan wajib untuk dicampur ke dalam minuman oplosan. Lantas, apa dampaknya bagi tubuh? Simak terus reportase investigasi.